dalam pembelajaran PPKN. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik? Oke, Miss Yugi harapkan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan juga gembira ya. Nah, tentu saja ada semangat yang positif untuk menjalankan atau melaksanakan pembelajaran online hari ini. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini ya anak-anak, Miss Yugi akan mengajak kalian untuk melanjutkan materi ajar. Yang mana materi ajar kalian masih di tema yang kedua ya, yaitu mengenai meneladani sikap-sikap positif yang dimiliki oleh para pejuang kita di masa lampau, yang tentu saja memiliki manfaat positif bagi kehidupan kita saat ini. Oke, jadi sebelum itu, seperti biasa ya anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Nah, ayo sekarang silakan duduk yang baik ya. Kita akan mulai berdoa. Pray start. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Oke, pray finish. Ayo kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ready? Oke, let's start. Oke anak-anak, ayo kita mulai ya. Nah, berikut ini sebelum kita mulai, Miss Yugi akan memperlihatkan kepada kalian beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Ayo disimak dulu ya anak-anak. Oke, silakan disimak ya. Yang pertama yaitu meneladani sikap positif para pahlawan sebagai penerapan nilai persatuan. Yang kedua, manfaat persatuan dalam kehidupan NKRI. Yang ketiga, manfaat persatuan demi kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, bagaimana cara mempertahankan persatuan pada masa kemerdekaan saat ini. Ya, itu ya anak-anak ya, poin-poin materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, kita mulai ke materi inti yang pertama ya, yaitu meneladani sikap-sikap positif yang dimiliki oleh para pejuang kita terdahulu ya. Jadi di sini Miss Yugi akan sajikan 3 sikap positif, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua sikap rela berkorban, dan yang terakhir adalah sikap pantang menyerah. Nah, ayo kita bahas dulu untuk sikap kerjasama. Nah, seperti yang kalian ketahui ya anak-anak, para pahlawan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Tentu saja itu juga yang akan menyebabkan mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, namun perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Nah, walaupun seperti yang kita ketahui bersama ya, para pahlawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri, ada pula yang memiliki kemampuan negosiasi atau berunding untuk melawan para penjajah. Nah, perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu menggapai kemerdekaan negara kita. Nah, mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Apabila salah satu dari para pejuang tidak ikut bekerja sama, tentu saja kemerdekaan akan lebih sulit diraih. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan. Ya, itu yang Miss Yugi maksud ya. Dengan meneladani sikap kerjasama para pejuang, otomatis apa yang menjadi tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Ya anak-anak ya. Nah, itu tadi
nilai persatuan yang sudah diterapkan oleh para pejuang kita terdahulu ya. Nah, kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan ya. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama seperti yang dilakukan oleh para pejuang kita terdahulu ya untuk merebut kemerdekaan bangsa kita. Nah, kerjasama berarti suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Ayo, apa itu kerjasama anak-anak? Ayo diulang bersama-sama ya. Kerjasama berarti suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Mengerjakan sesuatu secara bekerja sama membawa banyak manfaat loh anak-anak. Mau tahu manfaatnya apa saja? Oke, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, dapat memperkuat semangat persatuan. Ya, itu ya manfaat kerjasama. Lalu ada lagi yang lain, Miss? Ada, yaitu lebih menghemat waktu ya, karena sudah dikerjakan bersama-sama. Ya, anak-anak ya, paham ya? Nah, itu tadi anak-anak sikap kerjasama ya. Nah, sekarang kita bahas untuk sikap yang kedua, yaitu sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan. Nah, salah satu hal penting dalam menjunjung persatuan adalah kerelaan untuk berkorban ya. Banyak pahlawan kita yang dulu gugur di medan perang anak-anak. Mereka rela bertaruh nyawa, rela meninggalkan keluarga untuk berperang, kemudian rela bertaruh harta benda, dan juga rela hidup menderita karena disiksa oleh para penjajah. Ya, itu mereka mengalami masa-masa penderitaan demi dapat merebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, anak-anak ya. Nah, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga rasa nasionalisme ya. Rela berkorban demi kepentingan bersama tentu akan mempererat persaudaraan. Ya, sikap rela berkorban tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Ya, anak-anak ya. Untuk contoh-contoh sikap rela berkorban, yakni misalnya kalian berada di lingkungan sekolah. Sikap rela berkorban seperti apa yang bisa kalian terapkan? Nah, yaitu yang pertama, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Atau jika kalian memiliki teman sekelas yang sedang menemui musibah atau sedang terkena musibah ya, kalian bisa menyisihkan uang saku dan disumbangkan kepada teman kalian ya. Lalu yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Nah, kalian rela berkorban waktu sebentar ya, terlambat pulang untuk mengerjakan tugas piket kelas, yakni membersihkan ruang kelas agar besok pagi kalian sudah menikmati ruang kelas yang bersih. Sekaligus kalian sudah menyelesaikan kewajiban kalian sebagai anggota piket kelas. Ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman ya. Nah, di saat ada tugas kelompok ataupun PH ataupun ulangan yang lainnya, kalian mau dengan rela mengurangi waktu bermain kalian dan memilih belajar bersama teman-teman kalian. Ya anak-anak ya, itu contoh-contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah misalnya ya.
Nah, itu tadi sikap rela berkorban ya anak-anak ya. Dan selanjutnya yaitu sikap yang terakhir adalah pantang menyerah. Ya sama ya, sebagai penerapan nilai persatuan. Nah, anak-anak sudah mengetahui tentang nilai persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya yaitu tadi ada kerjasama, kemudian ada sikap rela berkorban, dan sekarang ada sikap pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini juga dibutuhkan dalam bekerja sama anak-anak ya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui juga, para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Nah, mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sikap ini juga dapat kita teladani di lingkungan sekolah anak-anak. Misalnya, jika ada seorang teman yang kesulitan memahami pelajaran, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya membantunya belajar. Jika teman tersebut belum dapat memahami materi pelajaran, kita tidak boleh menyerah begitu saja anak-anak. Kita membutuhkan kesabaran dan juga sikap pantang menyerah ketika membantu teman. Dan teman kalian pun sama, harus pantang menyerah untuk memahami pelajaran tersebut. Itu ya anak-anak ya. Nah, untuk contoh-contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan, yakni yang pertama, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Jika kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, tentu saja kegiatan kalian atau ketekunan kalian dibutuhkan, ya, kesungguhan hati kalian. Tentu saja nanti tiada hasil yang akan mengkhianati usaha ya, seperti yang sebelumnya Miss Yogi sempat sampaikan kepada anak-anak semua. Lalu yang kedua, meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Nah, jadi jika kalian menemui kesulitan atau tidak mengerti tentang materi pelajaran, jangan lupa atau jangan malu bertanya. Karena pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Seterusnya, kalian tidak bisa memahami materi pelajaran tersebut. Ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Jadi, kita diajarkan untuk selalu membela yang benar agar keadilan dapat kita tegakkan. Ya anak-anak ya. Yang keempat, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Nah, ini berkaitan dengan sikap introspeksi diri. Jadi kalau kita memiliki perilaku yang negatif, segera perbaiki dan jadikan perbaikan tersebut sebagai good habit atau kebiasaan yang baik ya. Tumbuhkan perilaku-perilaku positif kalian ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Nah, jadi kalau orang lain memberikan kritik atau saran kepada kalian, tentu jika kalian anak yang baik atau anak yang mandiri, kalian tidak marah kepada orang tersebut, melainkan mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan saran positif demi kemajuan diri kalian. Ya anak-anak ya, jadilah anak-anak yang baik ya. Ya anak-anak, itu tadi poin inti kita yang pertama ya. Ayo sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Nah, seperti yang kalian ketahui ya anak-anak, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Dan meskipun terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama, bangsa Indonesia mampu bersatu dan mengalahkan para penjajah.
Untuk mencapai persatuan tersebut diperlukan adanya kerukunan. Nah, perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Nah, jika seluruh bangsa Indonesia bersatu, kita akan semakin mudah untuk menjaga kekayaan sumber daya alam dan juga budaya yang kita miliki agar tidak diambil atau diakui oleh negara lain ya anak-anak ya. Seperti kata peribahasa yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Ayo, ada yang lupa dengan peribahasa tersebut? Ini peribahasanya tidak asing lagi ya jika kita membahas tentang persatuan ya. Nah, jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak dijaga, dapat terjadi perselisihan yang pada akhirnya akan memecah belah. Ya anak-anak ya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana pentingnya persatuan dalam kehidupan negara kita, yakni yang berbentuk negara kesatuan, tentu saja ada pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kalian. Miss, manfaat apa sih atau apa sih untungnya kita bersatu bagi NKRI kita ini? Kenapa saya harus mewujudkan persatuan? Nah, ayo kita disimak dulu ya anak-anak ya. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Jika semua bersatu, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Dan tentu saja kita dapat memajukan negara kita. Ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Ya. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihan yang berakar pada perbedaan suku, budaya, serta agama. Dan yang terakhir, tentu saja persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi kalau bangsa kita sudah kuat, sudah maju, jadi tidak mudah bangsa lain akan memecah belah bangsa kita. Ya, anak-anak ya. Nah, bagaimana anak-anak? Kita bisa lanjut ke topik yang ketiga. Tetap semangat ya. Nah, topik yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang manfaat persatuan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, persatuan dan kesatuan menjadi alat utama dalam melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Nah, kini kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan serta melaksanakan pembangunan ya anak-anak ya. Nah, yang mana pembangunan bangsa yang stabil dan berkesinambungan yang tentunya merata ya, akan menjamin kesejahteraan rakyat di segala bidang ya. Berikut ini beberapa contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat, yaitu yang pertama, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, yaitu produk Indonesia ya. Dengan menggunakan produk dalam negeri, berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang, sehingga kesejahteraan rakyat akan meningkat, ya. Lalu yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa, ya. Sebagai pelajar ya anak-anak, kalian turut membantu pembangunan dengan cara tekun dan giat belajar. Karena apa? Pengetahuan sangat penting untuk membuka wawasan kalian anak-anak. Kita dapat saling bertukar pengetahuan dan wawasan meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Pengetahuan yang nantinya diperoleh dapat digunakan untuk pembangunan bangsa. Ya, itulah mengapa
Guru-guru kalian selalu menghimbau kalian untuk rajin belajar, ya. Nah, dan yang ketiga yaitu mempererat kerjasama. Kerjasama diperlukan dalam segala bidang kehidupan anak-anak, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Oke, sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam yang berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, itu akibat atau yang terjadi apabila kalian mempererat kerjasama antar daerah. Ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Oke anak-anak, kita bahas topik yang terakhir ya, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bersama ya anak-anak, para pahlawan kita, walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka selalu bersatu untuk dapat merebut kemerdekaan bagi bangsa kita. Sehingga kita semua pada masa kini dapat hidup dengan baik dan layak pada masa kemerdekaan. Lalu bagaimana cara kita tetap mempertahankan persatuan yang diwarisi oleh para pahlawan kita pada masa kemerdekaan ini? Ayo, oke, kita bahas ya. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Ya, kita dikenal sebagai bangsa yang kaya akan suku bangsa. Begitu juga keragaman agama. Tentu saja kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Ya, walaupun kita hidup dalam berbagai keberagaman. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, ya, saling membantu satu sama lain. Kemudian yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Oke anak-anak, marilah kita jalin persahabatan atau pergaulan kita terhadap saudara-saudara kita yang berasal dari suku bangsa yang lain dari suku bangsa kita sendiri. Dan juga saudara kita yang memiliki agama yang berbeda, ya. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap bersatu dan hidup rukun berdampingan, ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Nah, itulah mengapa orang tua kalian memberikan pendidikan yang baik untuk kalian agar dapat menambah pengetahuan kalian serta wawasan kalian. Sehingga nanti kalian sebagai generasi penerus dapat memajukan bangsa kita, ya. Lalu yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan bangsa kita, ya. Jadi silakan hindarkan diri dari perilaku negatif dalam hidup keberagaman, seperti misalnya iri hati, intoleran atau tidak bertoleransi. Ya, itu dihindari anak-anak ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Nah, silahkan tumbuhkan sikap peduli kalian terhadap keadaan atau kondisi orang lain. Ya anak-anak ya. Dan yang terakhir, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Nah, jika pembangunan sudah dilaksanakan dengan seimbang, berkesinambungan dan juga pemerataan ya sudah merata, otomatis ya anak-anak kesejahteraan rakyat pasti akan terwujud ya, pasti akan terjamin. Oke anak-anak, itu tadi usaha yang bisa dilakukan untuk mempertahankan persatuan pada masa kemerdekaan saat ini ya. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini ya. Finish. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Miss Yogi harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik. Dan seperti biasa, di akhir pembelajaran nanti Miss Yogi sudah siapkan latihan soal untuk kalian semua.
yang mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pelajaran hari ini. Oke? Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini dan sudah menjadi siswa yang baik. Oke? Tetap semangat ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Namaskar. Join your hand and close your eyes. Start. I close my eyes and see myself. Go very high, deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us, everywhere. Namaskar.